Previously on 1648. Nama saya Andre, salam kenal. Yohan. Saya mau ajak kamu kerja sama. Kita buka Gas Herald Jakarta. Dengar Yohan, semuanya biar saya yang atur. Jakarta. Rian? Bangun di pagi buta dengan rambut acak-acakan dan mata sembab seperti habis menangis, ia hanya duduk di meja makannya. Menikmati roti isi yang semalam ia beli di minimarket dengan segelas kopi yang ia tunggu matang di alat pembuat kopi manualnya. Memang sejak ia kuliah, ia perlahan mencintai kopi sampai akhirnya tidak bisa hidup tanpa kopi. Baginya, kopi bukan hanya sekedar minuman, tapi lebih romantis dari pacar. Mia bergegas keluar kamarnya, dengan rok di atas lututnya dengan blazer hitam yang ketat. Seperti inilah penampilan Mia setiap harinya, bahkan di akhir pekan. Ia melangkah menuju depan gedung apartemennya, menunggu taksi yang akan mengantarnya ke tempat kerja. Perubahan hidup yang drastis. Tinggal di rumah mewah di pusat ibu kota yang tidak terlalu jauh dari grillnya dan memiliki mobil klasik Camaro tahun 1969 berwarna biru. Itu semua ia dapatkan dari bisnis grillnya yang baru berjalan setengah tahun di Jakarta. Celana jeans, kaos hitam polos, dan jam tangan yang tidak terlalu mahal selalu menjadi ciri khasnya setiap mengunjungi grillnya. Ia kini lebih lama di Jakarta dibandingkan di Bandung. Alasannya, karena yang di Jakarta lebih membutuhkannya dan masih dibilang baru. Seperti biasa, pukul 9 pagi Yohan baru selesai mandi. Sarapan secukupnya dan segera menuju grillnya yang berjarak sekitar 5 km. Memantau para pekerja dan pelanggan yang datang dan pergi ke tempatnya. Hanya beberapa kali ia datang ke sana. Di hari-hari tertentu, ia lebih banyak menghabiskan waktunya di apartemen dan mengurusi bisnisnya dari jarak jauh. Yohan membuka pintu kafe dari kaca, menatap Farhan, seorang pekerja yang sejak awal Gas Herald dibangun. Farhan menyapa bosnya dengan senyum, begitupun sebaliknya. Yohan segera ke ruangannya yang berada di belakang meja bar. Sebelum ia masuk, ia menatap sosok laki-laki yang tidak asing, duduk di meja dekat tangga. Seperti tidak bisa mengelak lagi, Yohan tahu dengan siapa ia akan berhadapan. Rian? Halo, Yohan, jawab Rian dengan sedikit senyum di ujung bibirnya. Yohan segera duduk di depan Rian dan menunggu apa yang akan Rian bicarakan. Apa kabar? Baik. Well, lu sukses ini ya sekarang. Gue ikut seneng sama kemajuan lo. Rian tampak canggung dengan apa yang akan mereka bicarakan. Yohan hanya mengangguk tiap kali Rian memujinya. Ada apa? Tanya Yohan to the point. Rian tampak menghela napas, menenangkan detak jantungnya, dan terlihat kekhawatiran dari mata Rian. Ia pun terus-menerus menunduk dan melipat bibirnya. Kok bangkrut? Yohan hanya diam, menatap dalam mata Rian yang melukiskan kesengsaraan. Bisnis iklan gua hancur. Studio di Bandung kemarin kebakaran. Penjelasan Rian menyadarkan Yohan bahwa laki-laki sekuat apapun akan menjadi gila karena pekerjaannya. Yohan mengerti situasi ini, hanya dengan melihat raut wajah Rian yang putus asa. Gua mau minta bantuan lu, Han. Gak perlu banyak-banyak. Berapapun itu pasti bisa bantu gua. Udah berapa orang yang lo mintain pinjaman? Baru kesini, jawab singkat Rian dengan menundukkan wajahnya karena menahan malu. Yohan menarik nafasnya, melipat bibirnya dengan terus menatap Rian yang duduk di hadapannya. Berapa total kerugiannya? 53 juta. 53. Rian mengangguk tipis dengan terus membuang wajahnya tertunduk. Gua transfer nanti malam. Dan lu jangan pernah minjem kemana-mana lagi. Berapapun yang gua kirim, usahain cukup buat bangun ulang bisnis lu, oke? Rian tersentak, wajahnya bingung menatap Yohan yang memohon dengan yakin. Rian tak mampu berbicara lagi, dan Yohan hanya duduk menatapnya tajam. Yohan tersenyum menatap Rian yang menatap kosong ke arahnya. Ia tahu sangat kondisi seseorang yang hancur bisnisnya, dan ia hanya berusaha membantu. Makasih, Han. Yohan hanya tersenyum dan mengangguk. Hari pun mulai larut. Hujan deras membasahi ibu kota. Mia tampak bingung di sepanjang jalan, dengan heels yang ia jinjing dan tas tangan yang ia gunakan sebagai payung. Ia pun terus berlari. Hujan semakin tidak karuan. Angin bercampur petir memperburuk keadaan malam itu. Mia terus berlari melewati lampu jalan tiap meternya. Brengsek. Mia terjatuh di genangan air yang cukup licin. Hampir seluruh tubuhnya basah karena itu. Mbaknya nggak apa-apa? Tiba-tiba seorang pria menjulurkan tangannya, meraih Mia yang sedang tersungkup jatuh.
Mia menatap laki-laki di hadapannya dan menjulurkan tangannya sambil memegangi payung. Neduh di dalam dulu gimana mbak? Kita udah tutup juga kok. Ajak pria itu setelah membantu Mia berdiri. Rasa takut dan curiga mesti menyelimuti pikirannya. Tapi melihat kondisi malam yang semakin gila, ia kembali memikirkan opsi yang diberikan laki-laki yang baru ia kenal ini. Gelegar petir menyambar, menyadarkan lamunan Mia. Laki-laki tersebut segera menarik Mia ke dalam sebuah kafe yang terlihat sudah tutup, meski lampu-lampunya masih menyala. Dengan tubuh yang basah, Mia perlahan berjalan ke dalam. Suasananya sangat sunyi, benar-benar tidak ada siapapun di sana. Mia mulai merinding. Bukan hanya karena kedinginan, tapi pakaian tipisnya yang basah menunjukkan lekuk tubuhnya. Lelaki mana yang tidak tergoda dengan kondisi menguntungkan seperti ini? Yang lebih ditakutkan Mia, ia akan terbawa suasana dan justru menikmatinya. Sendiri di sini, Mas? Tanya Mia berbasa-basi. Oh enggak mbak, ini saya sama bos saya. Dia lagi di ruangannya. Mia hanya mengangguk. Ini semakin gila lagi. Ada dua pria di dalam sebuah ruangan dan satu wanita yang terjebak. Oh iya, aku Mia by the way. Mia menjulurkan tangannya dan tersenyum. Laki-laki itu meraih tangan Mia. Nama saya Farhan mbak. Jawabnya singkat. Aku boleh pinjem toilet? Farhan langsung menunjukkan ke arah sudut grill di mana toilet itu berada. Bergegas, Mia segera ke toilet, menatap dirinya yang berantakan di cermin. Rambutnya kusut karena basah, dan hilang semua make up di wajahnya. Ia menjabak rambutnya dan menariknya ke belakang. Duh, lu kenapa Mia? Apa yang lo pikirin? Dia tuh cuma mau bantu. Hampir 20 menit di dalam sana, Mia pun akhirnya keluar. Ia menatap Farhan yang sedang duduk dengan seorang pria yang ia asumsikan adalah bosnya. Mia berjalan perlahan mendekati mereka. Mari mbak, saya udah buatkan teh nih. Mia hanya tersenyum dengan terus berjalan. Ia justru penasaran laki-laki yang duduk membelakanginya itu. Yang dapat Mia lihat hanya punggung tegap yang duduk dengan tenang. Maaf ya, toiletnya belum sempet. Laki-laki itu pun berbalik dan menghentikan ucapannya. Ia menatap Mia dengan tatapan kosong. Begitupun sebaliknya. Parahnya, Mia sampai menjatuhkan tasnya. Mereka saling tatap cukup lama, tanpa sepatah kata pun. Mata Mia mulai merah. Rahangnya beradu menahan emosi yang bergejolak. Matanya tak mampu berbohong bahwa ia sedang sangat merindu. Mia mulai meneteskan air matanya, meski senyum terlukis indah di wajahnya. Mia berlari dan melompat menuju dekapan yang benar-benar ia rindukan. Pelukan terdalam yang tak terelakkan. Mereka saling melepas rindu setelah bertahun-tahun tak saling temu, bahkan tak saling tahu kabar satu sama lain. Mia tampak bahagia dengan pertemuan ini. Ia merasa menjadi dirinya kembali setelah kesendirian yang selalu ia alami setiap detiknya. Sekarang lo tambah tinggi, Han. Ucap Mia dengan kedua tangannya mengalung di leher Johan. Mereka tak lepas dengan terus saling tatap. Memperhatikan tiap inci bentuk wajah yang tidak berubah sejak terakhir kali bertemu. Ya lu juga tambah berat. Mia tertawa mendengarnya. Tak seperti biasanya, Mia bahagia mendengar kalimat mengejek itu. Ia terus mendekap dengan penuh cinta dan melepas rindu yang sudah sangat menjerat dalam cukup lama. Lu apa kabar? Tanya Johan setelah menurunkan Mia dari peluknya. Mia hanya tersenyum mencengkeram tangan Johan sangat kuat. Matanya tak henti meneteskan air mata karena rindu yang benar-benar ia tahan beberapa tahun ini. Gue kangen banget sama lo. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mentari mulai terbit, cahaya menusuk perlahan melalui celah-celah jendela menyorot langsung ke mata Johan yang masih terpejam. Jam 10. Ucap Johan setelah ia menatap jam di arlojinya yang tergeletak di atas meja. Matanya sedikit berat karena party malam tadi di salah satu hotel di pesta perayaan Andre. Ia melangkah menuju dapur, menuangkan air ke gelas lalu meminumnya perlahan. Dengan mata separuh terbuka, ia menatap sebuah tas tangan di atas meja. Mungkin tidak mencurigakan, tapi anehnya itu tas wanita. Lo udah bangun, Han? Lu ngapain di sini? Lah, kan semalam gue tidur di sini. Jawab Mia yang sibuk meminum jus. Johan terdiam dan berusaha mengingat kejadian semalam. Apa yang terjadi dan apa yang mereka lakukan. Mia duduk dengan celana pendek yang hampir tidak terlihat karena tertutupi oleh kemeja putih besar milik Johan yang ia kenakan. Johan menghampiri Mia dan menatapnya bingung. Kenapa? Oke. Jelasin gimana caranya lu bisa tidur di sini. Lanjut tanya Johan yang masih kebingungan. Lo mabuk kuaci ya? Party teller gue yang bawa lo ke sini, selesai deh. Johan semakin tercengang, bingung dan mencoba mengingat semuanya. Gua mabuk semalam.
Mia hanya mengangguk mengiyakan pertanyaan Johan. Johan terduduk di samping Mia dengan dada yang berdegup sangat kencang, sedangkan Mia hanya menatapnya santai. Terus kenapa lu pakai kemeja gua? Ih, banyak tanya lo kayak dokter. Ya masa gue tidur pakai dress sih? Ya nggak mungkin lah. Jawab Mia sedikit kesal. Mia segera bangkit dan meninggalkan Johan yang masih syok dengan penjelasan Mia. Gilanya, wanita ini tampak santai seakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mia melepas kemeja putih Johan. Ia berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seadanya yang tersedia di kulkas Johan. Lo udah kayak ini tapi kulkas isi cuma bir. Tanya Mia dengan nada yang sedikit tinggi karena jarak antara mereka cukup jauh. Mia mengambil roti tawar, tomat, mayones, sosis, dan 2 butir telur. Dia tampak handal dengan berbagai alat masak yang ada di tangannya. Meskipun sebenarnya yang ia kerjakan hanya menggoreng telur lalu ditata di atas roti saja. Johan hanya memperhatikan Mia yang sibuk di dapur dari kursi yang sama. Ia menatap Mia tampak seksi dengan aktivitasnya. Udah sarapan sini, terus nanti antar gue pulang. Ucap Mia seraya ia meletakkan roti isi dan kopi di atas meja. Johan melangkah mendekat, menatap Mia dari atas sampai ke bawah. Semuanya tampak indah. Johan hanya bisa menelan ludah. Menatap wanita yang sejak dulu bersamanya itu kini tumbuh dewasa dan semakin... Kopi hitam tanpa diaduk, gue masih inget kan? Ucap Mia sembari menyodorkan cangkir kopi di hadapan Johan. Johan membalasnya dengan senyum di ujung bibirnya. Mereka pun makan bersama, saling berhadapan. Johan tak henti melirik ke arah Mia yang duduk sedikit membungkuk, dengan kancing kemeja yang sedikit terbuka, mencari celah di antara celah. Han, sadar Han, ini Mia. Ingat. Bisik Johan dalam hatinya setelah matanya mencuri pandang. Semalam lu tidur di mana? Di kasur. Terus gua? Ya di kasur juga lah. Johan benar-benar berdebar mendengarnya. Membayangkan kemana saja lengan dan jemarinya berjalan malam tadi. Apakah itu alasan ia bisa bangun sesiang ini? Karena kenyamanan yang ia rasakan malam tadi. Gua tidur gak pakai baju. Tanya Johan lagi. Mia hanya mengangguk santai. Membayangkan apa yang terjadi di atas ranjang semalam. Kenapa sih? Tanya Mia seraya meletakkan roti yang sudah ia gigit sebagian ke piring. Gak apa-apa. Mungkin segila ini kehidupan metropolitan yang sebenarnya. Ingatannya perlahan tumbuh kembali. Ia ingat kenapa Mia bisa berada di apartemennya dan kemana mereka pergi semalam. Party itu. Ia tidak datang sendiri. Sebenarnya bukan Johan yang mengajak Mia, tapi Mia yang tahu Johan akan pergi party, rugi rasanya jika ia tidak bergabung. Dengan wajah memohon dan tatapan memelas yang menjadi senjata. Akhirnya, Johan mengiyakan. Mungkin bukan party yang meriah, tapi tampaknya karena Johan minum terlalu banyak, sampai ia hilang kesadaran dan Mia yang membawanya pulang. Johan dan Mia berdiri di depan wastafel, mencuci alat makan yang mereka gunakan. Gimana cara lu bawa gua keluar dari mobil, bopong gua sampai ke kamar, terus nidurin gua ke kasur sampai sempet buka baju gua? Hah? Tanya Johan mencari jawaban dari hilangnya ingatan ia semalam. Farhan, gue minta diantar dia. Terus Farhan tahu kalau lu tidur di sini? Iyalah, orang dia tadinya mau ngantar gue, cuma gue nolak. Johan terperangah, menatap Mia dengan mulut terbuka. Mia hanya meliriknya dari ujung matanya. Ya udah kenapa sih? Gak boleh banget gue tidur sama lo. Ya, bukan gitu Mi. Maksud gua, Gue gak ngapa-ngapain lo anjir, santai. Lo masih penjaka kok. Potong Mia membuat wajah Johan memerah. Mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, lalu menuju ruangan baca. Rumah Johan bisa dikatakan rumah yang sangat mewah. Kamar yang luas, lengkap dengan ruang tamu, ruang makan, dapur, dan juga kamar mandi. Dan juga ruang kerja Johan yang sangat luas, dengan mini perpustakaannya. Mereka duduk bersama, Johan dengan birnya, dan Mia yang hanya melamun menatap beberapa buku yang sempat ia ambil. Lo sadar gak sih kalau semesta tuh sengaja pertemuin kita? Johan hanya meliriknya tanpa mengatakan apapun. Simpelnya gini nih, 17 tahun kita hidup, kita gak pernah saling kenal, terus kita dipertemuin dengan cara yang aneh di kota perantauan. Terus akhirnya kita pisah, bahkan kita lost kontak dan mungkin udah saling ngelupain satu sama lain. Tapi akhirnya kita ketemu lagi. Johan benar-benar diam. Ia hanya menatap Mia yang duduk begitu manis dengan rambutnya yang terurai. Johan tak mampu menjawab sedikit pun perkataan Mia. Yang ia lakukan selain bernafas, hanya melihat ciptaan Tuhan yang indah di hadapannya.
Sekarang kita ketemu lagi dan semua cerita masa lalu kita tuh cuma kita yang simpen. Gue gak pernah tuh mau berbagi masa kuliah gue sama lo. Dan gue juga gak mau denger cerita lo. Ya biar berjalan aja gitu. Gue gak mau ngerusak kenangan gue dengan campur tangan cerita lo. Lanjut Mia bercerita. Ya, seperti biasa, Mia lah ratu obrolan dan Yohan hanya raja pendengar. Selalu balance dan tidak pernah tertukar. Mia menatap Yohan yang hanya dia melamun menatapnya sedari tadi. Sumpah gue seneng banget kita ketemu lagi, Han. Ucap Mia dengan menahan air matanya. Mia bangkit dari duduknya, lalu meletakkan buku yang sempat dia baca ke atas rak lagi. Lalu melangkah ke arah Yohan. Gue selalu berharap usia kita gak bertambah. Selalu muda, bebas, dan bisa selalu kayak gini. No, kita pasti akan tua. Meskipun kita nggak bareng-bareng lagi, tapi lu selalu ada di memori gua. Tunggu sampai anak gua tahu betapa bahagianya masa kuliah gua. Balas Yohan menenangkan Mia yang perlahan meneteskan air mata. Baby bird fly from your nest, just a